Halo Lur, selamat datang di acara barunya Balakala Slulup Arkeologi. Sebuah acara yang membahas tentang arkeologi, tapi yang berhubungan dengan air. Nah, di video pertama ini, gua, DK Sandi, akan mencoba membahas satu hal yang menjadi perdebatan dari banyak kalangan seperti akademisi, para peneliti, dan para pekerja arkeologi tentang apa sebenarnya itu bentar. Nah, itu. Teman saya sudah membantu. Terima kasih Google Translate. Nah, perkembangan arkeologi yang berhubungan dengan air di Indonesia pertama kali muncul ketika Michael Hatcher pada tahun 1986 berhasil menemukan sebuah kapal kargo VOC Golden Muslim. Di dalam kapal tersebut ditemukan sekitar 126 batang emas lantakan seberat 50 kg dan 160.000 benda keramik Cina yang diangkat di perairan Riau. Tanpa woro-woro ke pemerintah, mereka berhasil menjual benda-benda tersebut di Balai Lelang Internasional Christie dan menghasilkan sekitar 18 juta dolar Amerika. Wow. Nah, seharusnya dari kasus tersebut sebenarnya kita harus berterima kasih karena tanpa kasus tersebut mungkin kajian arkeologi yang ada hubungannya dengan air tidak akan berkembang di Indonesia. Mungkin saja para peneliti-peneliti sibuk dengan kajian-kajian yang ada di darat. Kita tidak tahu kan? Nah, dari berbagai literasi yang gua baca tentang arkeologi yang berhubungan dengan air, gua menganggap ada satu tokoh yang paling diagung-agungkan oleh semua peneliti arkeologi yang berhubungan dengan air. Dia adalah Keith Marker, dianggap sebagai bapak arkeologi maritim. Dia berhasil membuat sebuah terobosan baru terhadap cara kita para peneliti melihat temuan arkeologi yang ada di bawah air. Dia berhasil menciptakan pendekatan baru yang memberikan kita pandangan baru tentang cara melihat data-data yang ada di bawah air beserta nilai-nilainya. Nah, dalam karyanya yang berjudul Maritime Archaeology, dia memberikan sebuah penyebutan yang cukup bagus tentang arkeologi yang berhubungan dengan air, yaitu Maritime Archaeology. Nah, dalam buku tersebut, dia memberikan definisi bahwa Maritime Archaeology, atau dalam bahasa Indonesia ini disebut arkeologi maritim, merupakan sebuah kajian yang mengkaji interaksi manusia dengan laut yang menghasilkan sebaran situs-situs arkeologi baik yang ada di darat ataupun yang ada di laut yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, sehingga biasanya kajian-kajian arkeologi maritim ini akan mengkaji temuan-temuan yang berhubungan dengan kapal kargo, pelabuhan, mercusuar, atau stasiun penangkapan ikan paus. Nah, perkembangan dari kajian Maritime Archaeology ini menghasilkan satu kajian baru yang disebut dengan Nautical Archaeology. Nah, kajian ini khusus untuk mengkaji apapun yang terkait dengan kapal, terutama kapal yang terbuat dari kayu, mulai dari teknologi yang digunakan, tradisi pembuatan, hingga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, selain itu, perkembangan dari kajian Maritime Archaeology dan Nautical Archaeology ini memunculkan sebuah kajian baru yang disebut dengan Marine Archaeology, yaitu sebuah kajian yang membahas tentang temuan-temuan arkeologi yang berada di laut. Nah, munculnya Marine Archaeology ini tidak lepas dari kebutuhan dari para peneliti tentang sebuah kajian baru, yang mana sebenarnya di Maritime Archaeology kajian itu tidak bisa dibahas, dan di Nautical Archaeology kajian itu juga tidak bisa dibahas. Contohnya seperti apa? Seperti temuan pesawat tempur, tank tempur, kapal-kapal tempur bekas Perang Dunia Kedua yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan
ataupun dengan teknologi pembuatan kapal, sehingga dibentuk sebuah wadah baru yang disebut dengan marine archaeology. Terus muncul pertanyaan baru, bagaimana dengan temuan-temuan yang ada di danau dan yang ada di sungai yang bukan merupakan kapal? Apakah itu bisa dimasukkan dalam 3 kategori ini? Jawabannya bisa, tapi ada satu pendekatan yang lebih masuk untuk hal tersebut, yaitu underwater archaeology, yang mana underwater archaeology ini mengkaji kajian-kajian arkeologi yang ada di perairan. Jadi di laut bisa, di sungai bisa, di danau bisa. Dan contoh dari kajian-kajian underwater archaeology ini bisa seperti temuan-temuan yang ada di Danau Matano, temuan-temuan yang ada di temuan-temuan shipwreck, dan temuan-temuan yang ada di Sungai Brantas. Lalu apa kesimpulan dari video ini? Bahwa sebenarnya kajian arkeologi yang berhubungan dengan air dapat diakomodir melalui 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan maritime archaeology yang merupakan kajian yang berhubungan dengan manusia yang berinteraksi dengan laut. Di bawahnya, di dalamnya ada nautical archaeology yang membahas tentang teknik perkapalan, teknologi yang digunakan manusia untuk melaut. Yang ketiga ada marine archaeology, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengakomodir temuan-temuan yang ada di laut, tetapi tidak ada hubungannya dengan kapal, seperti temuan pesawat tempur ataupun tank. Nah, yang keempat yaitu underwater archaeology, yaitu sebuah pendekatan arkeologi yang digunakan untuk mengakomodir temuan-temuan yang ada di perairan. Nah, dari underwater archaeology inilah kajian-kajian yang ada di dalam sungai dan di dalam danau bisa diakomodir. Nah, untuk video selanjutnya, gua akan coba menjelaskan ke kalian semua tentang penyebutan temuan arkeologi bawah air seperti submerged landscape, underwater culture heritage, ataupun BMKT. Sekian video gua hari ini. Sampai jumpa. Ciao.